Assalamualaikum. Kita bicara tentang orang yang gajinya kemungkinan haram ya. Bisa semuanya, bisa sebagiannya. Kenapa kita bilang kemungkinan? Karena yang lebih berhak menegaskan itu haram ya, halal haram itu sebenarnya lembaga berwenang MUI. Kita bukan MUI. Kita channel yang akan menggas orang-orang yang salah satunya yang kelompok ini yang dia sudah bergaji, tapi kasihan kita sebenarnya dia terhitung makan haram. Bukan untuk orang yang bergaji dari pemerintah saja, masuk orang bergaji di perusahaan atau orang yang orang gajian lah pokoknya. Bahkan ini bukan hanya gaji bulanan, orang gaji per minggu, orang gaji per hari, pokoknya gaji. Orang yang digaji nih, orang diupah nih masuk di sini. Satu, mempergunakan jam kerja untuk urusan pribadi. Contohnya, ya Anda makan, minum, ngopi, belanja, dan lain-lain. Sebenarnya di aturan itu sudah ada, baik tertulis atau tidak. Ya, kalau di pemerintahan itu ada sebenarnya jam-jam sekian. Di perusahaan juga ada jam sekian, jam makan, jam apa. Kalau Anda itu butuh mengerjakan sesuatu tadi, pergi ke pasar atau kemana, jalan keluarnya ada. Pertama, izin. Yang kedua, memang daruratnya tingkat tinggi. Ini yang kita hajar ini, mereka-mereka yang di jam kerja seenaknya aja ngopi lah atau belanja atau di mana lah. Udah pas sebenarnya kalau ada razia dari entah Pol PP entah dari mana, tangkap aja orang-orang itu Pak. Kalau memang itu pegawai pemerintah ya, yang mempergunakan kewajiban jam kerjanya, karena itu dia dibayar melakukan kewajiban tersebut. Kalau guru dia harus mengajar di kelas kan gitu. Kalau sebentar dulu, nanti guru marah lagi. Guru kan nggak harus mengajar di kelas, betul. Tapi ini yang kita gas, jangan merasa tersinggung dulu. Orang-orang yang dengan sengaja ya, tanpa ngotak-ngotak dia, kan tahu kita itu. Apalagi ini saya punya channel pernah menghonor, kita tahu tuh mana orang yang benar-benar membuang-buang waktu, mana orang yang daruratnya tingkat tinggi, atau keadaan tertentu yang memaksa dia. Misalnya suaminya sakit, misalkan itu minta izin, pimpinan nggak ada di kantor, mau ditelepon nomornya juga nggak aktif juga, misal kayak gitu ya, itu apa boleh buat kawan, itu nggak masalah. Yang kita gas nih orang-orang yang dengan seenak otaknya aja, kepalanya tertawa di kedai, ngopi segala macam, rokok gitu ya, ini digas habis saja orang ini. Kasih peringatan, kasih SP atau kasih apalah. Nah, termasuk di sini jangan marah ya, jemput anak waktu di jam dinas, di jam sekolah, di jam kantor. Kesalahan itu. Lu gimana Pak? Ya cari jalan keluarnya. Jangan kau korbankan jam pekerjaan kamu baik di kantor atau di sekolah atau dimanapun. Ini peringatan keras. Yang kedua, memberikan tanggung jawab kepada orang lain, tapi gaji diambil penuh. Ya contohnya pasti langsung Anda udah bisa tebak contohnya ya. Ya sebelum ada sistem P3K ini kan kemarin masih ada yang PNS, P3K dan P3K per waktu. Ini sangat banyak terjadi, mau di level manapun, terutama di pemerintah yang kasat mata ya. Kalau yang di dunia pekerjaan swasta yang gajinya di perusahaan, tempat pekerjaan di perusahaan, itu kita nggak tahu juga lah detailnya gimana. Tapi di pemerintahan itu sangat sering terjadi hal-hal seperti itu. Tugasnya diberikan aja kepada orang yang honorer. Mestinya ini kalau minta tolong kayak gitu, semestinya ini berdasarkan kerelaan. Kamu bayar itu gaji honorer itu dari gaji kamu, berapa jumlah, atas sedikit sebanyak itu kan kesepakatan. Dan nggak boleh asal langsung mentang-mentang orang belum pegawai PNS, kamu seenaknya aja menggas dia. Salah itu kawan. Ya Bapak Ibu ya.
memberikan tanggung jawab kepada orang lain yang harusnya kita ngerjakan, tapi kamu delegasikan pada orang lain. Ini delegasi iblis ini. Nggak benar nih kayak gini. Gajimu bisa haram ini. Poin selanjutnya, kalau orang yang gajian ini pegawai entah siapa, panas telinganya dengar, ya udah nggak usah dengar aja video ini. Nggak cocok kamu dengar video ini ya. Tapi ini kebenaran walaupun pahit. Selanjutnya, yang menyebabkan gaji kamu itu sebagian atau semuanya menjadi haram, tidak memberlakukan SOP atau aturan yang sama kepada setiap orang. Kalau dalam pemerintah tentu masyarakat jadi objeknya. Kalau dari perusahaan berarti konsumen ya. Kamu nggak berlakukan sama orang. Nah, ini yang dimaksud dengan kan ada KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini nepotisme ini. Ya. Di nepotisme kan kalau orang ini ya kamu layani dengan baik karena saudara kamu, karena keluarga kamu atau orang kampung kamu. Kalau si B tidak kamu layani dengan baik, entah itu karena saudara atau memang dari style. Orang ini kadang-kadang bangsat juga ya. Kadang orang dengan stylean rapi, bagus dilayani dengan baik. Nanti nampak orang kelihatan miskin, biasa saja, kelihatan kayak orang kampung. Ini dia tidak layani dengan baik, cuek aja. Ini bangsat ini pegawai seperti ini ya. Gaji kamu tuh bisa jadi haram loh. Yang kayak gini, kamu tidak di SOP itu kan melayani masyarakat dengan baik ya gitu ya. Di non pemerintahan sama saja saya rasa kan ada itu, layani orang baik atau konsumen kamu layani dengan baik gitu ya. Ini kamu bedakan dengan nepotisme, dengan berbagai style nepotismenya. Tak dari gaya orang, tak dari itu ada hubungan dengan kamu atau teman kamu. Ya itu gaji kamu ya. Rusak gaji kamu jadinya bisa diharam. Oke. Mau lanjut ya. Selanjutnya adalah mempergunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Ya seperti yang saya bilang, kamu itu digaji itu berupa amanah yang dititipkan. Kewajiban kamu ini. Gaji kamu sekian, tunjangan kamu sekian, kan udah jelas itu. Dan fasilitas yang diberikan kamu ini. Ini tentu banyak, entah komputer, entah itu kendaraan, entah itu alat teknologi dan lain-lain. Bangsat kamu pergunakan untuk urusan pribadi. Masalahnya nanti kawan, ketika kamu mempergunakan hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan, dengan aturan. Ya kalau mobil plat merah misalkan ya, mobil plat merah kamu gunakan untuk urusan kamu pribadi, ya kan nggak masalah. Minyaknya saya sih bukan minyaknya bangsat, tapi kendaraan itu kamu tahu nggak, dia punya hukum menurun button, tahu nggak? Ketika kamu pakai itu bannya itu kan menipis, olinya itu kan tambah encer kamu pakai itu, bukan masalah minyaknya aja. Jadi kurang ajar itu orang yang pakai yang bukan haknya. Ya ini tegas ini. Kamu nggak senang dengar video ini kebenaran. Kadang-kadang orang telinganya panas dengar nih, tapi ini kebenaran. Gunakanlah fasilitas kantor itu sesuai dengan peruntukannya. Menggunakannya, kalau membawa itu nggak masuk di judul kita. Itu pencuri kamu itu namanya. Itu korupsi kamu namanya, penjahat kamu itu, orang maling kamu itu, pencilok, pencilok kamu berarti itu. Misalkan jangankan bawa benda-benda ya, bawa kertas saja ke rumah itu udah mencuri, itu kamu namanya. Saya ya pernah lihat orang yang melarang anak temannya mengambilkan satu buah kertas putih biasa aja, kertas AVS 3 F4 atau F5 itu, untuk dipakai oleh anak yang dibawa oleh temannya ke kantor itu. Walaupun lembar kertas tetap nggak boleh. Ya saya itu dukung sekali itu, 1000% dia benar itu, sangat benar sekali mempergunakan barang kantor. Apalagi kendaraan yang salah kamu gunakan, itu
fatal sekali ya, berdosa kamu. Selanjutnya adalah mengerjakan pekerjaan atau amanah tadi tidak sesuai dengan kualitasnya. Oke? Tidak sesuai dengan kualitasnya atau tidak sesuai dengan kuantitasnya. Kuantitas seperti jumlah. Kalau kualitas berarti mutunya. Ya, ini akan menurun nanti ke apa namanya, pencurian juga kalau yang itu berupa barang yang bisa dihitung ya. Misalkan kamu pegawai kerjaan umum misalkan mau turunkan kualitasnya, otomatis nanti semennya kurang, batunya kurang. Nah, ini yang saya maksud. Tapi kita belum bicara ini tentang orang yang mencuri-curi barang-barang ini dengan cara menurunkan kualitas. Ini sekedar menurunkan kualitas secara umum aja dulu. Nanti akan kita gas lagi di video selanjutnya. Tenang aja, kamu mau tunggu nanti ya. Silahkan komen, di share boleh. Oke. Di kualitasnya ini mestinya bisa dengan grade A misalkan. Ya, ini udah grade B atau grade C. Padahal kamu mampu. Bisa jadi kamu ditempatkan dikasih amanah itu karena orang yakin kamu bisa mengerjakan grade A-nya. Tapi setelah kamu dapat amanah, kamu malah mengerjakan dengan grade B aja. Itu bangsat kamu namanya. Kayak gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Baik. Dan yang terakhir adalah yang bisa menjadikan gaji kamu tuh halal harusnya, tapi jadi haram. Kenapa? Poin terakhirnya adalah datang telat atau pulang cepat. Ini sama kan dengan poin 1 tadi? No, beda. Kalau poin 1 tadi dia benar-benar memanfaatkan waktu untuk kepentingan pribadi. Ya. Ada orang pegawai nelpon sampai 1 jam. Apaan itu? Belanja padahal jam kerja. Tapi kalau yang poin ini datang telat, pulang cepat, baik hanya datang saja, baik pulangnya saja, apalagi kedua-duanya. Maksud kita begini, kalau setiap kantor nih kita gak yakin penerapan hukum itu berlaku sama ya. Sebenarnya hukumannya ada. Yang datang telat misalkan potong gaji kalau yang gaji di perusahaan. Yang di pemerintahan kadang ada hukuman seperti itu, entah apa hukumannya, tapi sebagiannya enggak juga. Makanya orang-orang yang suka apalagi menyengaja datang telat, pulangnya cepat, ini kamu membuat gaji kamu haram loh. Tak sebagian, tak semuanya ya. Mungkin sebagian penonton nih karena benar-benar nyimak kamu ini, kita kadang pergi ke satu kantor, wah orangnya udah pulang rupanya, padahal ini jam kantor. Misalkan jam kantornya jam 4 pulang atau setengah 4, kita datang jam setengah 3, harusnya masih ada, harusnya. Tapi bangsat ini malah pulang tanpa sebab ini ya. Kalau yang sebabnya kritikal, penyebabnya itu urgen, apalagi darurat tingkat tinggi, ya itu mau gimana lagi ya. Tapi selaku pegawai, selaku orang yang gajian, kamu harusnya minta izin juga ke atasan ya, bapak ibu ya, minta izin juga ke atasan. Jangan seenaknya saja datang telat, pulang cepat. Itu saja penutup. Kita memang bahas dari sudut agama Islam. Kenapa? Islam itu adil. Bukan cuma larang mencuri uang besar aja, tapi mencuri-curi menit, mencuri-curi tanggung jawab. Ini menyebabkan gaji kita juga jadi haram. Angle kita, sudut kita memang dari halal haram, berarti pembahasan secara Islam. Tapi intinya adalah ini untuk kebaikan dan keadilan untuk orang bergaji. Dari batu saya menyampaikan. Intinya kawan-kawan yang sudah bergaji, apakah itu PNS, pegawai, atau kerja di BUMN, atau kerja di perusahaan biasa, gaji apa aja lah, saya doakan, walaupun tadi kita keras tegas, mudah-mudahan gajinya itu halal, gajinya bermanfaat untuk diri, anak, istri, keluarga, bermanfaat juga untuk orang lain. Kalau manakala sampai pada hitungan nisab zakatnya, bayar zakatnya ya, dengan kau tahan. Kalau bisa kita berbagi dengan orang lain, terutama dengan keluarga ya, jangan kita tahan. Mudah-mudahan gaji kita itu berkah hendaknya. Oke?
Wassalam.